Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, calon guru penggerak Kabupaten Sinjai Angkatan 7. Kami akan mendemonstrasikan teknik coaching alur tirta pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kami melanjutkan kegiatan kami ini, saya akan mencoba memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Nur, akan berperan sebagai pemantau di video pertama ini. Kemudian Ibu Nur Hajrianti akan berperan sebagai coach dan Ibu Ramlah sebagai coach. Sebelum kita lanjut ke percakapan coaching, saya akan bercoba melakukan pra-observasi dengan Ibu Nur Hajrianti sebagai coach pada video pertama ini. Ibu Nur Hajrianti. Siap, Pak. Ya, kita bercakap-cakap dulu deh tentang apa-apa yang kita akan lakukan pada kegiatan pertama ini. Kita akan mencoba mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu sebagai coach. Yang pertama, apa kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Yang kedua, bebas menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot oleh coaches yang bebas dari justifikasi dan asumsi. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Oh iya, Bu, bagus sekali ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu. Apa kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Ya, kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi adalah menggali informasi-informasi atau kekuatan dari coaching melalui pertanyaan yang berbobot. Oke, Ibu. Pertanyaan terakhir. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Baik, Pak. Ya, yang menjadi indikator keberhasilan saya jika coach sudah mampu mengeluarkan dan mengungkapkan apa saja yang menjadi ya kekuatan-kekuatannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan. Baik, Demikian, Ibu. Pak. Ya. Baik, Bu. Itu tadi percakapan sebelum kita melakukan kegiatan coaching. Baik Ibu Nur Hajrianti dan Ibu Ramlah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk melakukan percakapan coachingnya. Disilahkan, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ibu Ramlah? Ya, alhamdulillah baik. Bu. Iya, alhamdulillah baik, Bu. Kita bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat walafiat, Ibu. Bagaimana Bu puasanya yang ketiga? Apakah berjalan lancar? Ya, alhamdulillah lancar, Bu Anti. Ada waktu tak saya tidak mengganggu barangkali saat ini, Bu Anti? Ya, alhamdulillah Bu, saya ada waktu luang hari ini khusus buat Ibu. Saya punya banyak waktu luang. Iya, terima kasih, Bu. Begini, Bu Anti, saya sebenarnya ada masalah sedikit di kelas, terutama kan saya ada beberapa kelas, saya mengajar di jam-jam terakhir itu. Masalahnya adalah kalau jam terakhir itu, menurut pengamatan saya, siswa itu semangatnya sudah mulai menurun kalau jam-jam terakhir. Ada yang menghilang, iya, ada yang bolos. Kalaupun tidak bolos, kelihatannya di kelas itu kurang semangat kalau sudah jam terakhir, apalagi kalau jam 2, jam ke-9, 10. Ya, jadi masalahnya Ibu Ramlah, jam mengajarnya selalu di jam terakhir, dan di jam terakhir itu siswa kurang semangat, serta ada beberapa di antaranya yang bolos, begitu ya Bu? Iya. Sebenarnya tidak selalu jam terakhir, ada kelas tertentu, ada 3 kelas itu yang di jam terakhir. Iya, ada 3 kelas di jam terakhir dan siswa-siswanya kurang semangat ya Bu? Iya.
Ya. Baik, jadi Ibu, permasalahannya di 3 kelas itu di jam terakhir siswa kurang semangat. Nah, sebelumnya bagaimana Ibu? Apakah siswa sebelumnya selalu bersemangat ketika Ibu mengajar atau baru kali ini? Kadang juga bersemangat, tapi lebih banyak tidak bersemangatnya. Tidak semua siswa, hanya siswa tertentu yang tidak bersemangat sebenarnya, tapi itu juga orangnya. Iya, baik Ibu. Nah, apa yang ingin Ibu harapkan dari coaching ini hari ini? Ya, yang saya harapkan, saya ingin siswa yang kurang semangat, yang biasa bolos, semuanya tetap hadir di kelas meskipun jam terakhir, dan semuanya tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran sampai pulang. Ya, jadi hal apa yang sudah Ibu lakukan agar siswa bersemangat di jam-jam terakhir ketika Ibu mengajar? Sebelumnya saya biasa memberikan ice breaking. Ya, Ibu memberikan ice breaking. Nah, ice breaking seperti apa yang sudah Ibu terapkan? Yang paling sering saya lakukan itu ice breaking tepuk tangan, tapi karena saya guru bahasa Inggris, jadi ice breaking tepuk tangannya kita juga menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Apakah ada ice breaking yang berbeda yang sebelumnya pernah Ibu terapkan? Ice breaking yang berbeda bisa whispering, berbisik. Ya. Selain itu ada lagi Bu jenis ice breaking yang sudah Ibu lakukan? Bisa juga menyanyi. Wah, menyanyi, selain ice breaking menyanyi. Nah, situasi ideal apa yang ingin Ibu harapkan agar siswa Ibu kembali bersemangat selain pemberian ice breaking dan teknik menyanyi yang Ibu pernah terapkan? Situasi yang ideal, ya seperti yang saya sampaikan tadi, apapun model ice breakingnya, ya saya berharap siswa semuanya tetap semangat belajar sampai jam terakhir, bukan hanya semangat di jam-jam pertama. Iya, baik. Nah, menurut Ibu Ramla, saat ini posisi Ibu itu di skala berapa ketika dalam proses pembelajaran agar siswa bisa bersemangat? Dari skala 1 sampai 10, skala 10 itu sangat tinggi dalam pemberian materi pembelajaran, 5 sedang, 1 rendah. Ibu ada di skala berapa? Menurut yang saya rasakan, yang saya berada di skala antara 5 sampai 7. Skala 5 atau 7. Tepatnya di skala berapa, Ibu? 6. Skala 6 ya. Nah, Ibu ingin meningkatkan di skala berapa dalam proses pembelajaran agar siswa lebih bersemangat? Iya, saya ingin berada di skala 8. Di skala 8. Nah, menurut Ibu Ramla, skala 8 itu seperti apa? Ya, menurut saya skala 8 itu apabila pada saat jam terakhir mata pelajaran apapun itu, semua siswa hadir di kelas mengikuti proses pembelajaran, semua siswa semangat sampai jam pelajaran atau kegiatan belajar mengajar di sekolah berakhir. Nah, baik. Jadi menurut Ibu Ramla, skala 8 itu ketika siswa ya semua hadir dan aktif ketika proses pembelajaran sampai jam terakhir. Nah, kekuatan apa yang Ibu miliki agar bisa siswa bersemangat dan aktif secara penuh sampai jam terakhir, sebagaimana yang Ibu Ramla harapkan? Kekuatan yang saya miliki agar semuanya siswa tetap semangat pada saat-saat jam pelajaran yang terakhir itu, saya akan berusaha memberikan ice breaking yang bervariasi. Mungkin minggu ini misalnya
lain ice breakingnya, minggu depan lain juga, supaya bukan tidak hanya monoton pada satu macam ice breaking. Ya, jadi baik pemberian ice breaking secara bervariasi ya. Nah, dalam memberikan ice breaking ini mungkin bisa saja Ibu Ramla mengalami hambatan atau kendala. Nah, ketika memberikan ice breaking, kendala apa saja yang bisa timbul? Nah, bagaimana cara Ibu Ramla mengatasinya? Ya, kendala yang bisa timbul seperti kita ketahui bahwa kalau ice breaking dalam bahasa Inggris itu pada umumnya biasanya menggunakan kosakata. Nah, kendalanya adalah mungkin ada siswa yang masih level kosakatanya masih menengah ke bawah atau bahkan masih di bawah. Jadi untuk mengikuti permainan tersebut mungkin agak sulit, tapi solusinya tentu ada. Ya, solusinya adalah solusi yang Ibu coba terapkan agar siswa memiliki kosakata yang baik? Ya, solusinya tentu saya akan minta siswa untuk memperbanyak perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Inggris. Mungkin akan diberikan tugas tersendiri karena tugas tersendiri di rumah untuk memperbanyak perbendaharaan kosakatanya, bisa melalui menyimak lagu-lagu berbahasa Inggris, kemudian menerjemahkannya, seperti itu, Ibu. Ya, baik Ibu. Selanjutnya, apa indikatornya? Apa indikator yang Ibu coba terapkan yang menjadi kriteria Ibu sehingga yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau tidak? Ya, indikator keberhasilan rencana saya nanti apabila semua siswa sudah bersemangat sampai jam terakhir dan semuanya aktif mengikuti pembelajaran sampai pulang. Ya, kapan Ibu akan melakukannya? Secepatnya Bu, karena ini libur awal Ramadan, saya akan usahakan pada pertemuan pertama setelah libur ini. Iya, baik. Pertemuan pertama setelah libur. Nah, kemudian selanjutnya dalam situasi apa Ibu akan menerapkan yang tadi Ibu sudah katakan? Situasi pada saat siswa, ya kan tidak selamanya juga kita harus memberikan ice breaking. Situasi pada saat saya melihat siswa misalnya yang biasanya bolos dan misalnya pertemuan minggu depan setelah libur itu sudah masuk, ya saya akan berusaha memberikan ice breaking dulu supaya siswa tersebut lebih tertarik, dan saya berharap minggu depannya pertemuan berikutnya sudah hadir terus dan seterusnya akan hadir terus, seperti itu. Ya, baik. Nah, siapa saja yang akan Ibu terapkan, siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam pemberian ice breaking tersebut di minggu pertama? Saya akan minta bantuan teman guru bahasa Inggris. Mungkin ada game-game yang lain atau ice breaking selain yang pernah saya berikan sebelumnya. Mungkin saya akan sharing dengan guru bahasa Inggris yang lain. Nah, baik, selanjutnya sejauh mana Ibu akan yakin bahwa Ibu mampu menerapkan ya pembelajaran yang isinya salah satunya adalah ice breaking yang bisa memberikan siswa menjadi lebih semangat mengikuti pembelajaran Ibu? Ya, saya yakin karena saya yakin saya bisa melakukannya karena tentunya sebelumnya kan saya sadari saya kurang mungkin memberikan ice breaking sehingga siswa yang memang motivasinya agak rendah kurang berminat. Jadi saya yakin setelah menerapkan ice breaking di kelas pada saat pembelajaran, saya yakin siswa yang kurang semangat atau biasa bolos tidak akan terjadi lagi seperti itu. Ya, baik. Nah, apa indikator yang menjadi keberhasilan Ibu dalam menerapkan ice breaking tersebut? Indikator keberhasilan dalam menerapkan ice breaking tersebut apabila ya yang pertama semua siswa tentu semangat untuk mengikuti kegiatan ice breaking tersebut dan semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan tersebut.
Ya, baik Ibu. Jadi indikatornya adalah siswa terlibat secara penuh dan aktif ketika Ibu memberikan ice breaking. Ya, mudah-mudahan semoga ya tujuan yang akan Ibu terapkan akan tercapai. Ya, sampai di sini coachingnya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya, terima kasih Bu Anti atas waktunya. Saya berharap saya bisa menerapkan rencana saya secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu. Sebuah percakapan coaching yang sangat bagus sekali, mengalir dengan baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pasca percakapan. Ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya coba ajukan kepada Ibu Nur Hajrianti sebagai coach. Siap Ibu Di? Siap Pak Nur. Oke, yang pertanyaan pertama. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, yang menjadi indikator saya bahwa tujuannya sudah tercapai ketika melakukan proses coaching, ya saya berusaha dan sudah melakukan dengan pertama, presence, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan secara aktif ketika coachee mengungkapkan isi-isi pikirannya. Yang ketiga, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali kekuatan-kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh coachee. Demikian 3 ini, Pak. Terima kasih. Ya Bu, bagus sekali. Dalam kegiatan coaching tadi, saya sudah mencatat beberapa hal yang penting dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Sangat menarik dan saya lihat bahwa alurnya itu sudah memenuhi semua. Alur tirtanya sudah lengkap. Yang pertama tadi Ibu sudah menanyakan apa yang diharapkan oleh Ibu Ramlah setelah kegiatan coachingnya, itu adalah menjadi tujuan dari kegiatan coaching itu. Kemudian Ibu Anti juga melakukan atau mengidentifikasi apa-apa masalah yang ditemui oleh Ibu Ramlah. Ya, yang tadi masalahnya kurang lebih adalah bagaimana memotivasi siswa untuk tetap tertarik belajar bahasa Inggris di jam-jam terakhir. Kemudian rencananya tadi sudah ada di ujung-ujung percakapan, sudah ditarik kesimpulan apa-apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ramlah untuk beberapa hari ke depan. Kemudian ada pertanyaan komitmen sebagai bentuk tanggung jawab Ibu Ramlah untuk melaksanakan kegiatannya. Jadi sangat lengkap Ibu, selamat. Terima kasih, Pak. Kemudian yang terakhir sebelum kita menutup kegiatan kita di video sesi pertama ini, apa yang Ibu Nur Hajrianti ingin lebih dikembangkan lagi secara spesifik setelah melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Ya, terima kasih. Di kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee bisa mengeksplor apa saja yang akan dia lakukan dan di mana dan dalam situasi apa dia akan melakukannya. Dan rencana tersebut akan segera diwujudkan, Pak. Demikian dari saya. Oke, baik Bu, bagus sekali. Dengan selesainya pertanyaan saya, berarti selesai juga kegiatan coaching kita di video pertama ini. Selamat ibu-ibu yang sudah melakukan kegiatan coaching. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia.
Pada video kedua kali ini, kami akan bertukar peran. Saya, Andi Nur Hajaranti, sebagai pemantau atau pengamat, rekan saya, Ibu Ramla, sebagai coach, dan Pak Muhammad Nur sebagai coach. Baik, Ibu Ramla, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, kompetensi coaching apa yang Ibu Ramla ingin kembangkan? Terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan presence atau kehadiran penuh. Nah, kompetensi bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu tingkatkan atau kembangkan? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dengan tujuan agar saya dapat menemukan kata kunci dari coaching. Nah, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya, indikator pengembangan yang saya inginkan adalah apabila saya mengajukan pertanyaan kepada coach dan coach dapat mengekspresikan seluruh masalahnya dan bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalahnya dan bisa merencanakan ya rencana aksi ke depannya terkait permasalahan yang dihadapi. Iya, baik Ibu, luar biasa. Silahkan dilakukan proses coachingnya. Assalamualaikum, Ibu Ramla. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Nur? Iya, baik Baji Bu. Gini Bu, mau Kak minta waktu tak Bu untuk siang hari ini. Kira-kira ada waktu tak Ibu? Ya, insya Allah ada Pak Nur. Oke, Kebetulan makasih. lagi free hari ini. Oh iya Bu, makasih banyak sebelumnya Bu. Ada ini beberapa hal yang ingin saya cakap-cakap dengan Ibu. Ya, istilahnya saya mau di coaching lah untuk kali ini. Ya, silakan Pak. Ya, begini Bu. Ada ketakutan saya Bu sebagai koordinator tim skolastik di sekolah Ibu. Karena berhubung kita minggu depan atau hari Senin ini sudah ujian sekolah Ibu. Sementara setelah ujian sekolah itu kita masih lanjut pembimbingan skolastik untuk persiapan UTBK anak-anak kita di kelas 12. Namun ketakutan yang saya dapatkan atau saya rasakan sekarang adalah anak-anak itu tidak fokus kembali. Ya, karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya anak-anak itu setelah ujian sekolah sudah jarang ke sekolah atau tidak muncul lagi ke sekolah Ibu. Mungkin seperti itu Bu yang ingin saya diskusikan Bu yang di sini. Iya. Oh, jadi ceritanya siswa kelas 12 seperti pengamatan Pak Nur tahun lalu, kalau mereka telah selesai ujian sekolah, biasanya sudah jarang yang ke sekolah dan pada tahun ini mereka tetap diharapkan untuk ke sekolah mengikuti bimbingan skolastik dan menurut pengamatan Pak Nur mereka agak turun motivasinya Pak Nur seperti yang kita sampaikan tadi. Iya Bu, seperti kira-kira apa yang menyebabkan turunnya motivasi itu Pak Nur? Ya mungkin Bu, karena mereka kan sudah ujian sekolah, artinya itu rentetan kewajiban mereka sebagai siswa itu mungkin mereka itu sudah selesai artinya lah. Artinya setelah ujian selesai sudahlah kewajiban mereka untuk menyelesaikan pendidikannya. Padahal kan itu mereka belum tentu lulus juga, artinya masih ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang mereka harus lakukan. Seperti yang sudah kita agendakan adalah pembimbingan skolastik Ibu. Mungkin seperti itu yang saya amati, kenapa mereka itu kurang motivasi. Oh iya, jadi setelah mendengarkan cerita Pak Nur, kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan? Pak Nur bisa lakukan sehingga motivasi siswa kelas 12 kembali lagi meningkat untuk mengikuti bimbingan skolastik.
di sekolah. Oh iya Bu, kita mungkin sudah janjikan anak-anak bahwa setelah ujian sekolah, pembimbingan skolastiknya itu agak berbeda Bu ya. Jadi ada agendanya itu sudah ada kombinasi antara pemateri dari provinsi melalui Smart School dengan pemateri yang ada di sekolah, atau guru-guru di sekolah juga akan lebih fokus lagi. Materi-materi yang tidak ada di skolastik, yang tidak berhubungan dengan skolastik itu tidak diajarkan lagi. Jadi kita sebagai panitia atau saya selaku koordinator skolastik itu lebih fokus kembali ke 3 mata pelajaran yang akan diskolastikkan Ibu, atau diujiankan nantinya di UTBK. Oh, jadi seperti itu Pak Nurdi. Katakanlah kalau kita memberikan skala kepada siswa tak terkait motivasi belajarnya untuk mengikuti bimbingan skolastik setelah ujian sekolah. Katakanlah kita berikan skala 1 sampai 10. Menurut Pak Nur, kira-kira siswa tak itu motivasinya ada di skala berapa? Kalau kita kasih rentang 1 sampai 10. Ya Ibu, terkait motivasi, kalau kita mau ukur dengan angka-angka Ibu, mungkin masih levelnya itu masih rendah Ibu. Jadi sekarang mungkin masih di angka 5 lah untuk level motivasi mereka. Masih di angka 5 Ibu. Kalau angka 5 itu bagaimana menurut pengamatan Pak Nur? Yang Ya, bagaimana? ya, pengamatan saya itu berada di sebelum ujian sekolah, atau sebelum ujian sekolah, jadi masih ada pelaksanaan bimbingan skolastik, masih di hari sekolah seperti biasa, namun motivasinya itu saya itu sangat rendah. Apalagi setelah ujian sekolah, saya prediksi itu mungkin angka 5 itu mungkin kembali turun lagi Bu, lebih rendah dari 5 itu apabila mungkin tidak ada strategi-strategi yang bagus bisa diberikan kepada anak kita. Oh iya, jadi Pak Nur inginnya motivasi siswanya ada di skala berapa? Eh Keinginannya Bu toh kita harapkan ada di angka 8 atau 9 lah Ibu. Iya. Ya. Jadi harapannya Pak Nur motivasi siswanya ada di angka 9. Kira-kira ada tidak strategi yang lain untuk mencapai skala 9 tersebut agar motivasinya siswa lebih meningkat dan sesuai dengan harapan Pak Nur, motivasi siswa ada di angka 9. Ya, alternatif mungkin yang bisa kami berikan adalah, saya selaku koordinator skolastik Ibu, mungkin bisa memilihkan pemateri-pemateri atau guru-guru yang mereka sukai untuk membimbing mereka untuk pembelajaran skolastiknya. Mungkin itu Bu, mungkin memilihkan guru-guru terbaik lah, supaya mereka itu lebih termotivasi, lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembimbingan ini Bu. Oh iya, terkait tadi pernyataan Pak Nur untuk melakukan rencana tersebut, kira-kira apa indikator keberhasilan atas rencana tak yang tadi? Ya Bu, indikator yang ingin saya lihat Ibu, bagaimana kehadiran siswa itu untuk mengikuti pembimbingan itu lebih bagus lagi lah. Kita tidak bisa sampai ke 100%, artinya kan tidak semua juga anak-anak mau lanjut ke bangku kuliah. Jadi harapan kita itu sekitar 70 atau 85% lah anak-anak itu hadir di kegiatan pembimbingan Ibu. Baik Pak Nur, kira-kira kapan bisa dilaksanakan rencana tak itu? Kapan akan dilaksanakan? Oh iya Bu, karena ini hari Senin depan ini kita sudah mulai ujian sekolah. Saya akan coba menyusun kembali program-program untuk pembimbingan, termasuk tadi ada alternatif dari saya, memilihkan pengajar-pengajar untuk mereka
Mungkin saya juga perlu bertanya kepada anak-anak siapa-siapa yang bagus untuk bisa mendampingi mereka untuk belajar. Mungkin saya akan lakukan Ibu setelah ujian sekolah, Bu. Mungkin tapi program-programnya sudah akan saya susun segera, Ibu. Ya, baik Pak Nur, hebat sekali rencananya Pak Nur. Kira-kira apakah ada hambatan atau kendala mungkin yang dihadapi untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, kendalanya itu Bu bisa saja didapatkan di anak-anak tersebut yang memang mungkin tidak termotivasi lagi untuk belajar di pembimbingan. Apalagi ada beberapa anak-anak yang masih mengharapkan untuk lulus di jalur SMPTN dan jalur mandiri, jalur beasiswa, jalur undangan lainnya, Ibu. Jadi mungkin itu halangannya kenapa mereka juga salah satunya tidak termotivasi untuk belajar karena masih menunggu pengumuman jalur undangannya, Ibu. Oh iya, baik Pak Nur. Jadi kira-kira siapa yang bisa bantu Ki untuk melaksanakan rencana tersebut? Oh iya Bu, tentunya saya juga saya sangat mengharap bantuan dari pimpinan, kepala sekolah, wakasek kesiswaan dan kurikulum tentunya Ibu. Karena Oke. apabila ada mungkin ada ketegasan dari kepala sekolah, baik itu dari kurikulum dan kesiswaan, mungkin juga anak-anak lebih ingin mengikuti kegiatan pembimbingan itu Ibu. Bagaimana komitmen Pak Nur untuk melaksanakan rencana tersebut? Apa Ya, yang kira-kira akan kita lakukan? ya, komitmen saya Bu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Saya akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan ini seperti pimpinan dan wakasek kurikulum kesiswaan. Tentunya alternatif-alternatif yang kita bicarakan pada hari ini juga semoga saya bisa segera lakukan Ibu. Ya semoga Iya. kegiatan ini juga nantinya bisa berdampak positif pada sekolah kita. Ya Ibu. Iya. Baik Pak Nur, saya berharap kita bisa melaksanakan rencana untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti bimbingan skolastik. Semoga berhasil melaksanakan rencananya dan barangkali kita bisa bincang-bincang 2 minggu ke depan bagaimana hasil dari rencana yang Pak Nur akan laksanakan. Oh iya Bu. Jadi 2 minggu ke depan Ibu Di. Nanti Iya. saya akan minta waktu tak lagi. Saya ingin istilahnya berjumpa ngomong-ngomong lagi sama Ibu, bercakap-cakap. Tentunya ingin saya meminta kembali mungkin ada saran, kritik apa yang akan saya lakukan kembali. Kemudian tindak lanjut apa lagi yang bisa saya lakukan Ibu. Jadi terima kasih Bu waktu tak Bu siang hari ini sudah meluangkan waktu tak untuk Iya, melakukan coaching. sama-sama Pak Nur. Ya Insya Bu. Allah saya siap 2 minggu ke depan kita bincang-bincang lagi. Iya. Oh iya Bu. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Ibu Kamla. Ibu Kamla. Ya. Ya. Bagaimana perasaannya, Bu? Senang, masih Ya, senang, senang. masih semangat. Ya. Baik, Ibu, ini ada lanjut pertanyaan dari saya. Nah, apa yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu inginkan atau harapkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya harapkan pada coaching kali ini Ya. yaitu apabila saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan coach bisa memaparkan permasalahannya sekaligus menemukan sendiri solusinya dan mempunyai rencana ke depannya Iya. apa yang akan dilakukan.
Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati dan mendengarkan proses coaching yang Ibu lakukan kepada Pak Nur dan sudah berjalan baik sesuai dengan alur Tirta. Nah, sudah berjalan sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Nah, pertanyaan lanjut dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan masih terkait memberikan pertanyaan berbobot kepada koci untuk bisa dengan mudah mendapatkan kata kunci dari koci. Iya, Seperti itu. baik Ibu. Ya, luar biasa Ibu ya. Ya. Baik, sampai di sini perjumpaan kita Ibu. Kita akan lanjut lagi pada Terima kasih. siap. Kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang. Pada video ketiga ini, kami akan mendemonstrasikan coaching dengan alur Tirta. Saya Ramla sebagai pengamat, Pak Muhammad Nur sebagai coach, dan Ibu Andi Nur Hajrianti sebagai coaching. Sebelum melakukan coaching, kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan Pak Nur. Pak Nur, baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum Bapak melakukan coaching. Baik, Bu. Jadi kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Ya, Bu, terima kasih. Ada beberapa kompetensi yang ingin saya capai pada kegiatan coaching ini. Yang pertama itu bagaimana mendengarkan secara aktif, kemudian berfokus kepada coaching dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya itu, Ibu. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang paling ingin dikembangkan, kompetensi yang mana, Pak Nur? Ya, Ibu, kompetensi yang akan ingin saya kembangkan secara spesifik itu ada di bagaimana saya mencari kata kunci, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Apa indikator keberhasilan atas kompetensi yang akan dicapai tadi yang disebutkan Pak Nur? Oke, Bu. Ketika saya sebagai coach mampu memaksimalkan kompetensi yang ada pada diri coach saya itu. Dengan meningkatnya kompetisi dari coach saya itu bisa mendapatkan solusi-solusi sendiri dari permasalahannya. Itu, Ibu. Ya, baik Pak Nur, silahkan dilanjutkan untuk melakukan coaching bersama Ibu Hajrianti. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar Pak Nur? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Kita, Ibu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Nur. Jadi puasa ketiga Mi Budi. Ya, Iya. masih semangat puasanya Ibu. Ya, masih semangat Pak, berjalan Ya, lancar. Ibu. Alhamdulillah. Ya, apa yang bisa saya bantu Ibu? Begini Pak Nur, ada masalah kok. Ya, Ibu. Ya, kan saya mau terapkan pembelajaran sosial emosional yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Tapi Ya, kendalanya bersamaan waktunya dengan proyek P5 dan banyak juga kegiatan-kegiatan di sekolah yang tiba-tiba. oh iya. Jadi Ibu ingin menerapkan kompetensi sosial emosional kepada anak kita Budi. Iya, Ya. iya, pada Saya layanan rasa klasikal Pak. iya, bagus sekali Ibu. Iya. Namun sebelum kita lanjut Ibu kegiatan coaching kita, apa sih yang Ibu harapkan setelah kita melakukan kegiatan coaching ini? Ya, yang saya harapkan Pak, saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya alami itu. Saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional pada layanan klasikal di kelas Pak. Tapi waktunya bersamaan dengan pengerjaan proyek P5 dan banyak juga kegiatan-kegiatan di sekolah Pak.
Oke, Bu. Jadi kendalanya yang saya dapatkan bahwa jadwalnya itu bertabrakan dengan Iya, Pak. kegiatan P5 ini. Iya. Ya, selain kendala bertabrakannya itu jadwalnya, apa ada kendala lain Ibu yang mungkin Ibu bisa dapatkan? Ya, itu kendalanya, Pak. Ya, kadang saya mau masuk di kelas, kasih layanan klasikal, tapi ya tiba-tiba siswa ada pelantikan pengurus OSIS, ada pelantikan pengurus pramuka. Jadi, ya itu nih kendala aku, Pak. Ada juga proyek P5 sama kegiatan-kegiatan dadakan tiba-tiba di sekolah, Pak. Oke, Bu. Jadi terlalu banyak kegiatan di sekolah. Kemudian Iya, Pak. ada enggak hal-hal yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Ya, hal yang sudah saya lakukan itu, Pak, saya sudah berusaha, sudah buat RPP, tinggal bagaimana bisa masuk kelas dan memberikan layanan klasikal, Pak, dengan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Oke. Eh, kita ngomong ke kekuatan Ibu sekarang ya, Bu Di. Kekuatan Ibu untuk melakukan kegiatan sosial emosional ini. Pada tahap awal Ya, ini, kira-kira kekuatan Ibu itu untuk melaksanakan itu berada di angka atau di skala berapa, Ibu? 1 sampai 10, Ibu. ya, kalau kekuatan saya, Pak, untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini sudah ada di angka 7. Namun kendalanya waktunya belum tepat, Pak. Oke. Jadi angka berapa sih yang Ibu inginkan yang paling ideal menurut Ibu untuk pelaksanaan kegiatan ini? Ya, situasi yang ideal yang saya inginkan itu, Pak, saya sudah siap masuk kelas, memberikan layanan klasikal dengan metode dengan menyisipkan pembelajaran sosial emosional, namun ya ada saja kendalanya. Seperti tadi itu ada proyek P5, ada tiba-tiba pelantikan pengurus-pengurus OSIS, pengurus pramuka, dan ada juga kegiatan-kegiatan tertentu sehingga eh, siswa tidak penuh di kelas. Itu yang menjadi kendala saya, Pak. Oke. Jadi itu situasi yang menurut Ibu masih di angka 7, Ibu Di. Iya, Pak. Oke, jadi angka 7 itu seperti yang Ibu bilang tadi, tentunya ada harapan ke depannya. Ada angka ideal yang Ibu ingin dapatkan setelah melakukan kegiatan-kegiatan. Angka ideal berapa, Bu, yang mungkin Ibu harapkan? Angka ideal yang saya inginkan itu, Pak, yang saya harapkan di angka 9. 9, Angka Pak. 9. Angka 9, angka yang hampir sempurna, Ibu. Iya. Tentunya angka 9 itu bagaimana bayangan Ibu tentang angka 9 itu? Angka Ya, 9 itu. di bayangan saya itu, Pak, di angka 9, saya bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan baik, berjalan dengan sebagaimana yang saya harapkan, siswa-siswanya aktif, ya, dukungan sistem, dukungan dari sistem juga ada, serta bisa berjalan dengan lancar, Pak. Dan Oke, Bu. siswa dan utamanya itu siswa bisa memberi dampak pada pembelajaran ini. Iya. Kira-kira ini Bu, kegiatan KSC yang Ibu ingin lakukan, idealnya itu dilakukan kapan Ibu? Apakah harus Ya, dilakukan sekarang atau bagaimana Ibu? idealnya akan saya lakukan, Pak, selesai ujian sekolah. Ya. Apakah setelah ujian sekolah itu, proyek P5 itu masih menghalangi kegiatannya Ibu? Ya, sepertinya sudah tidak menghalangi lagi, Pak. Jadi insya Allah selesai ujian sekolah kelas 12, saya akan terapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang menjadi bimbingan saya, Pak. Oke Bu, jadi rancangan waktunya itu setelah ujian sekolah Ibu Di? Iya, Pak. Ya, tentunya Ibu ingin mengharapkan sesuatu yang ideal atau kondisi yang ideal. Selain mungkin sudah ada di bayangan Ibu apa-apa yang ingin Ibu lakukan setelah ujian sekolah, mungkin ada Ya. pra observasinya dan pelaksanaannya Ibu. Iya, setelah ujian sekolah, Pak, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, kemudian di kelas yang akan saya masuki, saya akan menyiapkan alat dan bahan
alat dan bahan yang akan digunakan. Dan pada tahap perencanaan dan persiapan itu Pak, kalau sudah sangat matang, maka saya tinggal akan masuk memberikan layanan klasikal Pak. Iya. Kira-kira Ibu masih ada kendala yang mungkin Ibu bayangkan atau kira-kira bisa Ibu hadapi? Ya, kendalanya misalnya saja ada siswa yang sakit berhalangan, ada tiba-tiba di antara mereka yang secara full tidak bisa masuk kelas, tapi semoga saja hal tersebut tidak terjadi dan bisa saya antisipasi, Pak. Oke. Yang saya tangkap tadi mungkin kendalanya ada beberapa siswa yang sakit sehingga tidak masuk di kelas. Kira-kira ada alternatif lain nih Bu, sehingga semua siswa bisa mendapatkan pembimbingan dari Ibu. Ya, harapan saya itu Pak, ketika saya masuk memberikan layanan klasikal, para siswa saya di kelas itu semangat dan betul-betul mau fokus mendengarkan apa yang akan saya ajarkan di kelasnya nanti. Oke Bu. Jadi ada tidak kegiatan-kegiatan yang bisa Ibu lakukan apabila ada siswa Ibu yang berhalangan untuk hadir Ibu? Ya, misalnya kalau siswa saya berhalangan Pak, biasanya itu saya akan panggil ke ruang BK, wawancara, apa saja kendalanya sehingga dia berhalangan, sehingga tidak hadir Pak ketika saya memberikan layanan klasikal. Oke. Apakah kira-kira pembimbingan yang dilakukan di ruang BK itu ada pembimbingan KSC juga Ibu? Iya Pak, ada juga, akan ada. Saya akan memberikan salah satunya itu relaksasi Pak. Oke, baik sekali Budi. Bagus Iya. sekali idenya jadi siswa yang diusahakan itu hadir semua. Namun Iya, apabila ada siswa berhalangan tetap mendapatkan pembimbingan dari Ibu, mungkin jalur khusus Ibu bisa iya langsung Pak. dihadapi di ruang BK. Iya Ibu. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu atau kita ajak berkolaborasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini Bu? Ya, yang pertama itu Pak, saya akan koordinasi dengan wali kelas dan guru mata pelajarannya di kelas tersebut. Apakah saya bisa mengisi jamnya dengan layanan klasikal yang sudah saya rencanakan dan persiapkan dengan baik, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah dan koordinator BK saya, Pak. Oke Bu. Jadi perlu sekali namanya berkolaborasi Budi karena Iya, Pak. ada ini apalagi dengan wali-wali kelas. Ya, Iya, saya harapkan kerjasamanya tetap terjalin. siap. Selanjutnya Ibu, apa sih komitmen Ibu tentang kegiatan ini? Ya, komitmen saya berharap sekali agar dalam memberikan layanan klasikal yang kompetensinya adalah pembelajaran sosial emosional itu, siswa bisa memahami apa tujuan saya memberikan layanan klasikal, bisa memberi kontribusi bagi diri mereka sendiri, serta mampu bisa menerima hal-hal positif dari apa yang saya ajarkan, Pak. Oh iya Bu, bagus sekali. Kan rencananya tadi Ibu setelah ujian sekolah akan Iya. dimulai kegiatannya. Kira-kira kapan Ki lagi bisa bertemu lagi Bu untuk bincang-bincang kita membahas lagi kegiatan yang Ibu lakukan ini? Ya, insya Allah Pak kita akan berjumpa lagi dalam 2 hari ke depannya mengenai kelanjutan ini. Oke, jadi saya tunggu Ibu untuk Iya, 2 hari ke depannya. Nanti kita siap Pak. coba-coba lagi Ya, merefleksikan kegiatan yang Ibu lakukan. iya Ya Pak, Ibu. siap. Terima kasih Pak atas hari ini bersedia membuat saya mampu menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang saya alami. Oke Bu, sama-sama Ibu. Ya, Semoga terima dilancarkan kasih. kegiatan tak. Amin Pak, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ya, baik Pak Nur sudah melakukan coaching dengan Ibu Anti. Iya Bu. Masih ada percakapan setelah observasi atau coaching tadi. Iya Bu.
menurut Pak Nur, apa yang sudah kita lakukan tadi untuk mencapai kompetensi yang diinginkan? Oke, Bu. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi, apa yang sudah saya lakukan tentunya adalah menggali informasi dari Bu Anti, kemudian membantu Ibu Anti tentunya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan atau apa kendala yang akan Ibu Anti temui nanti pada kegiatan penerapan KSE di kelasnya. Ya, luar biasa tadi Pak, sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta seperti yang saya amati tadi. Pak Nur sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan menemukan kata kunci dari coaching sehingga Ibu Anti bisa menyampaikan permasalahannya, kemudian menemukan sendiri solusinya dan akan melanjutkan dengan rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian kan ada 3 kompetensi, kemudian ada 1 kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan tadi sebelumnya. Masih ada lagi 1 pertanyaan, selain memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin kita kembangkan, Pak Nur? Oh iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan kembali itu, Ibu, adalah bagaimana berfokus kepada coach saya. Jadi saya selalu fokus terhadap topik pembicaraan awal. Jadi pembicaranya tidak lari kemana-mana, Ibu. Jadi tetap fokus kepada coaching. Itulah yang ingin saya lebih kembangkan lagi. Ya, baik Pak Nur. Ya, seperti yang saya lihat tadi sudah memberikan pertanyaan berbobot dan kedepannya Pak Nur akan lebih fokus lagi kepada pembicaraan yang dilakukan bersama dengan coaching. Luar biasa coachingnya hari ini. Terima kasih Pak Nur dan Ibu Hajrianti. Ya, saya rasa cukup. Sama-sama, Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.